Maka rekomendasi saya out of the box, mudah-mudahan ini menggelinding. Apa? Keluarkan Perpu shutdown Mahkamah Agung. Ya. Jadi seleksi ulang, jadi semua hakim agung dibekukan. Lalu kemudian diseleksi ulang hakim agung mana yang masih agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak ingin berteori karena panjang sekali nanti. Saya ingin menyampaikan 4 hal saja, dan itu bisa dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo mulai besok pagi, dan dampaknya pasti luar biasa, yaitu bidang penegakan hukum, law enforcement. 1. Kalau kita lihat Zarok Rikar, ya kan disingkat, ya kan? Kan Zarok Rikar. Apa? Itu coba bayangkan ya, ditemukan uang 920,9 miliar plus 51 kilogram emas antam, hampir 1 triliun dari 1 Markus selama 10 tahun paling tidak menjabat sebagai Kapusdiklat di Mahkamah Agung 2012-2022. Bayangkan, itu baru 1 Markus. Kalau dia 1 triliun dan 1 triliun itu adalah uang yang ditemukan Kejaksaan Agung, maka kita bayangkan pasti lebih besar dari itu uangnya, kan? Pasti lebih besar dari itu. Jangan-jangan sudah ada yang di luar negeri, sudah ada dalam bentuk yang lainnya. Bayangkan, dari 1 Markus ini berapa perputaran suap di Mahkamah Agung, bayangkan. Hanya dari 1 Markus. Kita tahu bahwa 5 miliar akan diberikan pada hakim yang mau menyelesaikan soal Tanur ini. Dan dia dapat fee 1 miliar. Artinya kalau 5 kali lipat dari 1 Markus ini saja, perputaran uang minimal 6 triliun, bayangkan. 1 triliun dia, 5 triliun di hakim-hakim agung. Berapa jalan, berapa pintu Markus di Republik ini, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung. Maka rekomendasi saya out of the box, mudah-mudahan ini menggelinding. Apa? Keluarkan Perpu shutdown Mahkamah Agung. Ya. Jadi seleksi ulang, jadi semua hakim agung dibekukan. Lalu kemudian diseleksi ulang hakim agung mana yang masih agung. Kalau tidak ada, berhentikan semua. Kalau kita mau memberantas korupsi, enggak omon-omon. Kalau omon-omon, udah nanti si Zarok Rikar itu kita hukum seberat-beratnya, omon-omon. Begitu di pengadilan tipikor dihukum bebas, dihukum kuat, nanti di Mahkamah Agung temannya sendiri kan, mana bisa jeruk makan jeruk. Maka rekomendasi saya ya, yaitu shutdown Mahkamah Agung. Semua hakim untuk sementara dibekukan dulu, diseleksi ulang hakim agungnya. Dan saya berharap ini menjadi rekomendasi Yusril, rekomendasi Otto Hasibuan, rekomendasi Natalius Pigai, rekomendasi Mugianto, rekomendasi Supratman Andi Aktas, rekomendasi Wakil Menteri Hukum, Menteri Kemasyarakatan, rekomendasi Agus Andrianto juga, Silmi Karim. Mereka lah yang merupakan punggawa hukum di kabinet Prabowo. Mungkin Prabowo tidak akan berpikir soal shutdown Mahkamah Agung, tapi mereka harus memberikan penguatan. Dan kita yakin bahwa kita akan mendukung kalau seandainya shutdown Hakim Agung. Mendukung nggak? Orang akan bicara tentang the independency of judiciary, ya, bicara tentang yang namanya division of labor.
bicara tentang trias politika, bro, itu kalau negara dalam keadaan normal. Di negara dalam keadaan normal kita bicara hukum-hukum yang normal. Tapi negara yang dalam keadaan tidak normal kita bicara hukum yang tidak normal. Itu namanya ekstra konstitusional. Dan kalau itu memang dimaksudkan baik bagi negara ini, why not? Udahlah, nggak bisa kita memperbaiki hukum yang ada kalau modelnya cuma separuh-separuh. Udah, nanti kita hukum berat. Kasus Sambo bagaimana? Siapa yang bisa monitor Sambo kalau dia masih menjalani hukuman? Jadi omon-omon aja. Nah, ini mudah-mudahan kita desakkan. Oke, satu. Yang kedua, ingat nggak Rudy Soik? Ini orang membongkar mafia BBM. Dia yang diberhentikan oleh Polda NTT. Malah di demo, kayak Rocky Gerung di demo di Mahkamah di Kejaksaan Agung kan gitu kan. Selamanya kalau diserahkan kepada Kapolri yang begini-begini nggak akan selesai. Bagaimana mungkin jeruk makan jeruk? Maka saya desakan, sudah saya bikin di YouTube saya, bikin tim independen untuk menyelesaikan kasus Rudy Soik ini. Siapa yang nakal pecat, berhentikan. Kalau Kapolri terlibat, Kapolri yang berhentikan. Itu baru jelas dan tegas. Kalau masih omon-omon begini-begini, lalu tiba-tiba tim independen mengatakan hanya terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Terlalu banyak omon-omon kita dalam menyelesaikan soal hukum ini. Padahal kita tahu di penegak hukum polisi bermasalah, di Kejaksaan Agung bermasalah, di Kementerian Hukum plus HAM bermasalah, di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bermasalah. Anda yakin nggak orang-orang dari Mahkamah Agung yang sekarang ke Mahkamah Konstitusi itu bersih? Itu bermasalah. Malah ada isu yang mengatakan hakim di Mahkamah Konstitusi itu melobi hakim Mahkamah Agung untuk memutuskan sesuatu. Kan kacau negara ini. Dua hal. Nah, yang ketiga sebagai instrumen tambahannya adalah Jokowi harus menarik kembali usulan pimpinan KPK. Jokowi lagi, Prabowo, gara-gara Fufu Fava ini, ya kan? Ada lagunya sih, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fava, makzulin aja. Nah, jadi Prabowo harus tarik yang namanya usulan calon pimpinan KPK yang dibuat berdasarkan Timsel atau Pansel Mulyono. Itu nggak sopan sebenarnya. Coba bayangkan, ini kan strategis, bagian dari upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi disabotase oleh Jokowi pada akhir masa pemerintahannya, dan kemudian sudah terpilih calon pimpinan KPK. Padahal kita tahu tidak akan kuat. Karena itu kita desakkan agar ditarik kembali, bikin sebuah seleksi pimpinan KPK yang transparan, partisipatif, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Cari orang-orang terbaik yang memang jagoan memberantas korupsi. Kan begitu. Nah, kita desakkan juga itu kepada Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan dan lain sebagainya. Yang kita nggak yakin juga apakah dia clear. Ya kan? Kalau Refli Harun nggak pernah yang namanya nyuap hakim. Iya, saya bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang advokat nggak pernah. Karena saya nggak pernah beracara di pengadilan negeri, soalnya acara di Mahkamah Konstitusi saja. Nggak tahu kalau Aziz Januar pernah nyuap hakim nggak? Nah, kita frankly speaking aja, mereka yang menyuap hakim itu berhentikan. Seumur hidup tidak punya standing untuk beracara. Tapi untuk yang lain boleh, silakan. Hakim yang terlibat berhentikan. Oke. Dan tambahannya adalah kembalikan orang-orang berintegritas seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan ke KPK kembali. Lalu yang terakhir adalah keluarkan Perpu juga untuk menghapuskan Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyebabkan KPK seperti hari ini. Tidak independen,
menjadi bagian dari eksekutif dan lain sebagainya. Nah, 4 langkah yang saya katakan ini, 5 ya sebenarnya hitungannya jadi 5 ya. 5 langkah yang saya katakan ini bisa dilakukan pemerintahan Prabowo mulai besok pagi. Jadi tidak 5 tahun ke depan, enggak, besok pagi bisa dia lakukan. Mengeluarkan perpu bisa besok pagi, membuat tim independen bisa besok pagi, dan lain-lain yang 5 itu semuanya bisa besok pagi. Dari sini kita akan terbangun optimisme kita bahwa Prabowo presiden yang serius. Karena saya tidak mau lagi bicara kondisi sebelum 20 Oktober 2024. Ya kan, nanti membuat kita melankolis kan begitu. Tapi kita bicara setelah 20 Oktober 2024. Saya tidak bicara lagi siapa orangnya, tapi apa yang dia kerjakan untuk satu bidang ini. Bidang lain nanti kita akan pelototi sama-sama sampai kemudian kita membuat evaluasi 100 hari, mana menteri yang layak, mana menteri yang tidak layak untuk diteruskan. Yang tidak layak itu karena dia korup dan memang biang korupsi. Yang kedua adalah karena dia tidak profesional, tidak bisa bekerja dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.